Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari podcast Horror Night Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat-sehat ya. Dan seperti biasanya pada siang hari ini saya kembali dan akan menghadirkan sebuah kisah mistis untuk kalian semua. Kisah mistis kali ini saya datangkan dari treat horornya Mas Dio Seta, yang menceritakan sebuah kereta ya. Oke, daripada kita berlama-lama, mari kita simak ceritanya. Tidak ada jalan untuk kembali, berhenti atau kemanapun. Gerbang ini terus mencoba membawaku ke satu tujuan, yakni kematian. "Kusno, jangan nekat. Kereta itu nggak bakal berhenti," teriak Kasdi mencoba menahanku. Benar saja, kereta itu tidak melambat sedikit pun. Aku pun terpeleset dan terjatuh tepat ketika kereta itu menjauh meninggalkanku. "Kamu nggak apa-apa? Itu kereta cepat, nggak bakal berhenti di stasiun perkampungan sini," jelas Kasdi. Iya, nggak apa-apa kok. Kereta berikutnya kita harus naik ya. Udah mau malam nih. Udah nggak sudi aku balik ke kampung," balasku. Aku pun menoleh ke arah stasiun di belakang kami. Jaraknya hanya beberapa ratus kilometer. Kami memastikan tidak ada petugas yang akan melihat kami yang masih ingin mencoba menyelinap. Aku dan Kasdi menunggu cukup lama hingga langit mulai memerah. Seingat kami, memang seharusnya kereta berikutnya ada setelah maghrib. "Aku pipis dulu ya, Di. Kereta berikutnya masih lama kan?" ucapku yang segera meninggalkan Kasdi. Kusno, ntar dulu. Itu kayaknya ada yang lewat," panggil Kasdi. Aku pun membatalkan niatku untuk buang air dan melihat ke arah Kasdi menunjuk. Benar ucapannya. Ada sebuah kereta yang melintas dengan perlahan. Kami segera bersiap berlari untuk melompat menaikinya. Tapi sekilas aku sempat terhenti saat melihat jendela di salah satu gerbong. Seorang nenek, rambutnya putih, tergerai menatap kami dengan kesal. Kok bengong? Naik gak?" teriak Kasdi yang sudah dekat dengan salah satu gerbong. Iya." Aku pun tidak menghiraukan apa yang barusan aku lihat dan menggenggam salah satu besi di pintu gerbong paling belakang dan berhasil menaikinya. Akhirnya dapat kereta juga," ucap Kasdi. Aku tidak membalas ucapannya. Saat di atas kereta, aku baru sadar kereta ini terlihat terlalu tua untuk beroperasi dibanding kereta-kereta yang lewat sebelumnya. "Kenapa noh? Lu nyesel udah naik?" tanya Kasdi yang tengah mencari posisi nyaman di gerbong belakang yang ternyata merupakan gerbong barang. Enggak lah. Seneng gua bisa pergi dari kampung busuk ini. Suatu saat aku bakal balik dan ngebales perbuatan orang-orang di sana." "Iya, bener. Kita ini bukan kabur, tapi menempa diri," tambah Kasdi. Ada beberapa kantung besar yang kami gunakan untuk menjadi sandaran. Di sana kami mengobrol hal-hal kecil untuk menghabiskan waktu kami. "Seharusnya kita sudah ngelewatin stasiun Ranupitu nih, tapi kok nggak berhenti ya?"
Tanya Kasdi heran. Mungkin beda jurusan. Udah, tujuan kita kan masih jauh. Minimal kita dapat kota yang jaraknya lebih dari 1 malam, ucapku. Kasdi setuju. Kami pun melanjutkan perbincangan kami. Hingga tak sadar, langit semakin gelap dan hanya ada satu sumber cahaya berwarna kuning di gerbong ini. Kami sempat tertidur sesaat, namun suara hujan deras mulai terdengar mengganggu tidurku. Berkali-kali aku berusaha tidak menghiraukan suara hujan dan gemuruh petir di perjalanan ini, namun tetap saja gagal. Aku pun memutuskan untuk membuka mata dan mencari posisi yang lebih nyaman. Tapi tepat saat aku membuka mata, tubuhku merinding gak karuan. Aku merasa ada sosok yang sedang memperhatikan kami berdua. Padahal dapat kupastikan tidak ada orang lain di gerbong ini. Aku mencoba untuk tidur lagi, tapi perasaan itu tidak juga hilang. Aku ingin membangunkan Kasdi, namun aku tidak punya alasan yang tepat untuk itu. Tapi saat beberapa saat aku terdiam, aku baru sadar saat melihat ke arah kaca jendela. Ada pantulan beberapa orang dengan wajah yang amat pucat sedang memperhatikan kami. Aku melihat sekeliling, tapi sosok yang dipantulkan di kaca itu tidak ada di sekitar kami. Seketika bulu kuduku berdiri. Aku berteriak mencoba membangunkan Kasdi, namun suaraku enggan untuk keluar. Ada beberapa tepukan dan menggoyangkan tubuh Kasdi. Ia pun terbangun. "Ada apa? Mukamu kok pucat banget?" tanya Kasdi yang masih mengusap matanya. Itu di kaca jendela," ucapku pada Kasdi sembari menunjukkan sosok-sosok yang terpantul di kaca itu. Kasdi pun menoleh ke arah yang kutunjuk. Seketika wajahnya pucat pasi sembari menoleh ke arah sekitar, mencari keberadaan sosok itu. Tapi tidak ada. "Itu apa, Noh?" "Gak tahu," balasku sambil mendekat pada Kasdi. Kami pun berdiri dan mencoba menjauh dari jendela. Tapi tiba-tiba kami tersandung pada kantung barang yang kami gunakan untuk tidur tadi. Saat itu tanpa sengaja aku membalik kantung itu dan terlihat kantung itu hanya ditutup menggunakan resleting. Aku dan Kardi pun curiga. Sepertinya kami memikirkan hal yang sama. Gak mungkin isinya itu," ucap Kasdi takut. Aku tidak ingin menebak-nebak. Hanya satu cara untukku memastikan isi kantung itu. Perlahan aku memegang ujung resleting kantung itu dan menariknya ke bawah. Kasdi yang sebelumnya tidak setuju untuk membuka tetap mendekat terdorong oleh rasa penasarannya. Dan benar, tepat saat kantung itu terbuka, tercium bau menyengat yang hampir membuat kami muntah. Wajah seseorang yang pucat tak bernyawa terlihat dari kantung itu. "Mayat? Beneran mayat?" teriak Kasdi menjauh. Reaksiku tidak jauh berbeda dengan Kasdi. Aku segera melompat jauh. Tapi samar-samar aku sadar
wajah dari mayat itu sama persis dengan wajah yang menatap kami dari pantulan kaca jendela kereta itu. "Kita harus pergi, Kus. Kita harus pindah dari gerbong ini," teriak Kasdi. Aku setuju dengannya dan segera mengambil posisi untuk meninggalkan gerbong itu. Susah payah aku membuka pintu gerbong yang akhirnya bisa keluar dari sana. Dan benar saja, saat aku kembali menoleh ke belakang, sosok-sosok yang tadi terlihat dari pantulan kaca jendela sekarang terlihat menatap kami dengan marah dari kantung jenazahnya masing-masing. Kami bergegas meninggalkan sambungan gerbong itu dan memasuki gerbong berikutnya. Sialnya, pemandangan yang terlihat tidak jauh berbeda. Beberapa karung, kardus, dan benda besar tersusun bersandingan dengan kantung jenazah seperti di gerbong tadi. "Ini sebenarnya kereta apa sih, Noh?" tanya Kasdi dengan suara yang mulai gemetar. "Gak tahu, Di. Aku belum pernah dengar ada kereta yang ngangkut jenazah sebanyak ini," balasku. Kami pun berjalan dengan hati-hati melewati tumpukan benda-benda itu. Tak satu pun dari kami berani menoleh ke arah kaca jendela. Mental kami masih belum siap untuk menyaksikan wajah pucat yang mungkin saja terpantul seperti di gerbong belakang. "Gimana kalau semua gerbong ternyata isinya begini semua, Di?" tanyaku ketakutan. Gak mau tahu aku. Kalau beneran gitu, kita turun di stasiun terdekat. Kita cari kereta lain aja," jawab Kasdi. Aku setuju. Walau begitu, sebenarnya kami berdua sadar betul. Kami sadar bahwa sedari tadi kereta ini belum berhenti sekalipun di stasiun manapun. Tetesan air hujan masuk ke gerbong ini melalui ventilasi. Tumpukan barang-barang ini pun mulai basah dengan air yang mulai menggenang. Kenapa keretanya bisa separah ini ya? Memangnya petugasnya nggak dimarahin kalau barang-barangnya rusak gini karena air? Tanyaku. Kasti berjalan dengan hati-hati sembari mencoba menjawabku. "Nggak tahu juga ya, Noh. Kecuali kalau memang semua benda ini isinya mayat semua. Wajar aja mereka nggak peduli." Sebenarnya aku setuju dengan pendapat Kasdi. Tapi tidak mungkin mayat-mayat itu dibungkus berbeda. Ya nggak mungkin lah. Memangnya ada yang tega masukin jasad manusia ke dalam tong kayak gini? Ucapku sembari mengetok salah satu tong di sebelahku. Tapi aneh. Suara tong itu aneh. Seperti bukan berisi cairan. Rasanya seperti sesuatu yang padat berada memenuhi tong ini. Aku pun melihat tong itu dan perlahan meninggalkan tong itu. Gak mungkin," kataku. "Kenapa, Noh?" tanya Kasdi heran melihat tingkahku. "Yang aku tahu itu cuma desas-desus. Gak mungkin kan ada mayat yang dicor di tong itu?" ucapku pada Kasdi. Kasdi pun tidak berani menjawab dan terus berusaha melewati becekan-becekan sekitar untuk menuju gerbong berikutnya. "Semoga gerbong berikutnya lebih normal," ucapku yang mulai mendekat ke pintu gerbong selanjutnya. Kami mengintip melalui kaca pintu terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk masuk ke gerbong berikutnya. Berbeda dari dua gerbong di belakang,
terlihat gerbong berikutnya merupakan gerbong penumpang dengan barisan kursi. Dan aku dan Kasdi menarik nafas lega melihatnya. Gimana Di? Kita kan gak punya tiket. Tetap mau ke sana? Tanyaku. Itu banyak kursi kosong. Pemeriksaan tiket harusnya udah lewat. Udahlah, pede aja, balas Kasdi. Aku menuruti kata Kasdi untuk masuk dengan tenang. Penumpang yang sudah ada di gerbong itu pun sepertinya tidak peduli dengan kehadiran kami. Tuh kan, santai aja. Selama kita nggak ngerusuh pasti aman kok, ucap Kasdi. Iya Di, tapi aku masih kepikiran sama dua gerbong di belakang tadi. Itu beneran atau kita cuma halusinasi ya? Tanyaku. Kasdi menghela nafas, menikmati tempat duduk yang nyaman saat ini. Ya, aku juga nggak tahu noh. Yang pasti kita sekarang ada di gerbong yang aman. Udahlah, tidur aja, ucapku. Yakin aman? Ya, paling pahit-pahitnya diturunin di stasiun terdekat. Kan tinggal cari kereta lagi. Aku pun setuju dengan kata-kata Kasdi. Melihat ia begitu tenang dengan keadaan saat ini, aku pun ikut merasa tenang. Mengikuti jejak Kasdi, aku pun memilih untuk memejamkan mata dan melanjutkan tidur kami yang terganggu dengan penglihatan makhluk-makhluk tadi. Mas, mas, masnya nggak salah kereta. Tiba-tiba terlihat seorang perempuan membangunkanku. Oh, oh, Mbak, oh ini kursinya Mbak ya? Maaf, maaf, saya pindah ya Mbak. Enggak mas, cuma mastiin aja. Bener, tujuan masnya sama dengan kereta ini, ucap perempuan itu. Iya mbak, balasku yang tidak ingin diketahui sebagai penumpang gelap. Mendengar jawabanku, perempuan itu segera pergi meninggalkan kami. Namun, mendengar pertanyaan perempuan itu, aku penasaran. Sebenarnya kereta ini menuju kemana? Mbak, memangnya kereta ini tujuannya ke... Belum sempat aku bertanya, tiba-tiba sosok perempuan itu sudah tidak terlihat. Aku beberapa kali mengucek mataku, memastikan, namun benar, perempuan itu sudah tidak ada. Yang terlihat hanya gerbong setengah penuh dengan salah satu lampu yang berkedut-kedut rusak. Kali ini aku tidak ingin memusingkannya. Rasa kantukku lebih berkuasa untukku saat ini, sehingga membuatku memutuskan untuk kembali tidur. Tepat saat lewat tengah malam, aku terbangun, menyadari kereta tengah berhenti di salah satu stasiun. Aku melewatkan nama stasiun itu. Namun, stasiun ini sepertinya terletak di desa kecil yang masih jauh dengan kota. Mas, kalau ingin turun, ini kesempatan terakhir. Tiba-tiba, sosok perempuan yang membangunkanku semalam muncul lagi dari belakang. Ia tidak menunggu jawabanku dan berjalan melewatiku dan turun di stasiun itu. Kali ini, aku mempertimbangkan ucapannya dan membangunkan Kasdi. Di, bangun Di, keretanya berhenti, ucapku mencoba membangunkan Kasdi. Kasdi terbangun. Ia menoleh ke arah jendela memastikan posisi kereta ini.
masih stasiun desa. Masih jauh, noh. Ucapnya yang ingin kembali mencoba untuk tidur. Kamu yakin mau lanjut? Hal aneh tadi gimana? Tanyaku. Udahlah, gak apa-apa. Toh sekarang juga gak ada apa-apa kan? Balasnya sambil mengantuk. Aku sedikit ragu. Tapi ucapan Kasdi ada benarnya juga. Hanya tinggal sebentar lagi. Seharusnya kami sudah mencapai salah satu kota yang cukup besar untuk kami memulai kehidupan baru. Aku pun membiarkan Kasdi kembali tidur. Sementara aku menyaksikan kereta yang mulai berangkat meninggalkan beberapa orang di sana. Tapi ada hal yang menarik perhatianku. Orang-orang yang turun dari kereta ini adalah seorang berpakaian masinis dan seorang berpakaian petugas. Tak jauh di belakang kedua orang itu terlihat perempuan yang tadi membangunkanku. Anehnya, di sana wanita itu berwajah pucat dengan sebagian rambut menutupi wajahnya. Ia mengenakan baju putih panjang yang sudah lusuh dan memandang kami sambil menyeringai dengan aneh. Seketika aku bergidik ngeri melihat perempuan itu bersama dengan stasiun tua tempat kereta itu singgah. Namun, setelah berangkat, rasa ngeri itu perlahan menghilang bersama lamunanku yang mulai muncul. Sepanjang perjalanan aku mengingat tentang rasa sakit hatiku pada warga kampung yang meremehkanku. Pekerjaanku sebagai tukang antar memang tidak sekeren sarjana-sarjana kota yang baru-baru ini mulai meramaikan desa. Tapi membanding-bandingkan kami tentu bukanlah hal yang sepadan. Mereka tidak tahu saja bagaimana orang tua sarjana itu mendapatkan uang untuk bisa menguliahkan mereka. Orang tua mereka ada yang rentenir, pejabat desa yang menggunakan uang desa dengan alih-alih beasiswa, hingga juragan kaya yang uangnya disetor oleh beberapa preman pasar. Kadang dunia ini memang tidak adil. Puncak kekesalanku dan Kasdi terjadi ketika tanah tempat kami tinggal digusur untuk pembangunan. Hampir sebagian warga mendapatkan ganti rugi yang banyak, tapi tidak dengan kami. Alasan mereka, kami tinggal di tanah milik pemerintah. Tidak ada surat-surat yang menunjukkan kalau itu tanah kami. Hei Bung, kami sudah tinggal di tanah itu puluhan tahun. Sayangnya, sarjana-sarjana kota itu bukannya membela kami, malah ikut membantu orang proyek itu untuk mengusir kami. Hanya sedikit lembaran uang yang kami terima dengan alasan uang belas kasihan. Namun uang itu sama sekali tidak ada artinya. Lihat saja, suatu saat aku akan kembali ke tempat itu dan membuat perhitungan dengan mereka. Tanpa sadar, hujan pun mulai mereda. Aku menikmati perjalanan kami kali ini. Bukan lagi di desa, tapi jalur kereta ini melewati hutan-hutan yang masih asri. Sayangnya gelap. Sesekali aku melihat ada proyek-proyek penebangan pohon yang cukup besar di hutan yang kami lewati. Ada beberapa alat besar dan berat dan tumpukan kayu yang tersusun rapi di sana. Aku baru tahu kalau kereta api antar kota memang banyak melewati tempat ini. Sempat aku berpikir, apakah itu proyek ilegal? Namun apabila sering melewati dan dilihat oleh banyak orang,
Tidak mungkin itu proyek ilegal. Sebelum berpikir lebih panjang, entah mengapa aku merasa kereta ini berjalan dengan lebih cepat. Tidak hanya itu, tiba-tiba seluruh listrik di kereta ini pun mati. Lampu-lampu sama sekali tidak ada yang menyala. Sepertinya ada yang tidak beres. Seketika aku teringat perkataan perempuan tadi. Ini kesempatan terakhir kalau mau turun. Sontak aku mulai panik dan membangunkan Kasdi. Kasdi, bangun!" kataku membangunkan. Kasdi pun terbangun. Dia terlihat panik saat mengetahui keadaan di kereta sudah mulai gelap gulita. "Kenapa, Noh? Kok mati lampu?" tanya Kasdi. "Iya, gue semakin ngerasa ada yang gak beres sama di kereta," balasku. Paling petugasnya lagi benerin. Keretanya juga masih jalan kan?" ucap Kasdi meyakinkanku. Seketika aku teringat sosok petugas dan masinis yang turun di stasiun tadi. "Enggak, bangun. Kita harus cari tahu kemana tujuan kereta ini," ucapku. "Kok kamu jadi panik sih? Dari tadi juga aman-aman aja kok," balas Kasdi. "Kamu gak ngerasa aneh? Udah lumayan lama lampu mati, tapi gak ada penumpang yang protes. Petugas juga gak ada yang memeriksa," balasku. Kasdi mulai berpikir sejenak. Ia berdiri dan mengintip ke arah penumpang lain. "Iya bener, penumpang lain gak ada yang protes," tanya Kasdi. Aku mengangguk. "Sedari tadi kamu dengar gak ada penumpang yang ngobrol?" tanya Kasdi lagi. Aku menggeleng. Sepertinya aku mengerti apa yang dimaksud Kasdi. Enggak mungkin. Waktu kita masuk tadi masih ada penumpang yang menoleh ke arah kita," balasku. Aku pun ikut berdiri, melihat penumpang yang lain. Di dalam gelap, aku melihat semua penumpang tertidur tanpa ada satupun tanda-tanda akan terbangun. Mbak, bangun mbak," kataku mencoba membangunkan salah seorang penumpang yang duduk tidak jauh di belakangku. "Gimana, Noh?" tanya Kasdi. Aku menggeleng. Tidak satupun tanda-tanda penumpang yang akan bangun. Sama seperti penumpang lainnya. "Tapi mereka masih hidup kan, Noh?" "Harusnya sih iya. Mereka kelihatan masih nafas kok," kataku. Tidak menyerah, kami pun berjalan ke gerbong berikutnya dengan kondisi gerbong yang gelap gulita. Sayangnya, kondisi yang sama juga terdapat pada penumpang di gerbong berikutnya. "Mereka ini kenapa sih?" Kasdi terlihat kesal. Ia pun memaksa menarik salah seorang yang tertidur hingga terjatuh. Namun anehnya, orang itu tetap terbaring tanpa ada tanda-tanda akan kembali berdiri. Kasdi, kamu apaan sih?" teriakku takut. "Enggak, Noh. Kita harus pergi dari kereta ini." Seketika wajah Kasdi terlihat pucat. Ia seperti mengetahui sesuatu. "Noh, aku pernah dengar cerita tentang sebuah kereta yang hanya digunakan sesekali. Aku kira itu cuma mitos," ucap Kasdi ketakutan.
Mitos. Yang jelas dong kalau ngomong, paksaku kesal. Iya, ceritanya kereta itu cuma beroperasi sesuai permintaan. Kereta yang mengangkut tumbal untuk proyek besar. Kasdi menjelaskan cerita itu sembari merinding. Aku ingat-ingat. Sepertinya aku juga pernah mendengar desas-desus cerita itu. Maksudmu jenazah di belakang, penumpang di dua gerbong ini? Iya no, iya. Bisa jadi mereka tumbal, ucap Kasdi yakin. Enggak. Kamu ngawur. Terserah kamu mau percaya apa enggak. Yang penting kita harus cepat turun, perintah Kasdi. Kasdi pun bergegas berjalan menuju sambungan kereta berikutnya. Namun tidak seperti tadi. Kereta ini tengah berjalan cukup cepat. Sejak kapan kereta ini berjalan secepat ini? Kasdi terlihat heran. Padahal memang sebelumnya kereta ini berjalan dengan pelan. Sepertinya sejak stasiun tua tadi, pas masuk hutan, kereta ini tambah cepat. Kasdi terlihat mencari celah dan cara untuk meninggalkan kereta ini. Beberapa kali ia mencari celah untuk melompat turun, namun kecepatan kereta ini tidak memungkinkan untuk itu. Apalagi dari tadi kami hanya melewati hutan-hutan yang tidak ada habisnya. Sialan, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Aku berpikir sejenak, mencoba mencari cara untuk keluar dari permasalahan ini. Kita cari petugas dan paksa untuk berhenti, ucapku. Tak mampu memikirkan cara lain, Kasdi pun setuju denganku. Kami pun membuka pintu gerbong berikutnya. Kosong. Tidak ada seorang pun di gerbong ini. Kami bisa memastikannya hanya bermodalkan cahaya rembulan yang sedikit menerangi kereta. Kami berjalan melewati gerbong itu. Namun, sampai di tengah kami pun terhenti. Aku mencoba memberi isyarat pada Kasdi. Sepertinya Kasdi juga menyadarinya. Ada suara langkah kaki yang terdengar di belakang. Aku pun menoleh ke belakang. Namun sama sekali aku tidak bisa melihat siapapun di sana. Aku menepuk pundak Kasdi, memberi isyarat untuk berjalan lagi. Tapi hal yang sama terjadi lagi. Terdengar suara langkah kaki yang berjalan mengikuti irama langkah kaki kami. Siapa itu? Kasdi yang sedang kesal mencoba memaksa sosok itu untuk memunculkan dirinya. Tapi lagi-lagi tidak ada jawaban. Samar-samar terdengar suara parau dari seseorang. Orang itu seolah tertawa mempermainkan kami. Kasdi yang sudah kesal berbalik ke belakang dan memeriksa satu per satu kursi yang sudah kami lewati. "Heh, siapa itu? Jangan bercanda ya. Keluar kamu," tanya Kasdi menantang. Namun saat kami memastikan tidak ada seorang pun di sana, tiba-tiba seluruh tubuh kami lemas. Kami pun membalikkan tubuh dan kembali berjalan ke gerbong berikutnya. Tapi berbeda dengan yang tadi. Saat melewati tengah gerbong, tiba-tiba suara langkah kaki di belakang kami semakin cepat.
Kami pun mempercepat langkah kami hingga berlari. Kali ini kami yakin itu bukan langkah kaki manusia. Terlebih langkah kaki itu tidak lagi terdengar hanya dari bawah. Langkah kaki itu bahkan terdengar dari langit-langit kereta. Jantung kami berdetak tidak karuan. Tengkukku terasa dingin saat suara langkah kaki itu bergerak semakin dekat dan semakin dekat di telinga kami. "Cepat Noh, cepat!" teriak Kasdi membukakan pintu gerbong dan menyuruhku keluar. Tepat ketika aku mencapai sambungan gerbong, Kasdi menutup pintu gerbong itu dengan cepat. Kami sampai dengan terengah-engah. Jantungku masih belum selesai berdegup kencang. Sementara itu, aku yang masih penasaran mencoba mengintip mencari tahu makhluk apa yang sedang mengejar kami itu. Tapi aku sama sekali tidak melihat siapapun di gerbong itu. Sama sekali tidak ada. Bahkan aku mengintip dan memastikan ke beberapa sisi. Tiba-tiba saja muncul suara, "Balik ke sini!" Seketika aku terjatuh dengan munculnya sosok makhluk kurus yang merangkak dari atas dan memamerkan wajah keriputnya dengan kepala botak, dengan sedikit sisa rambut yang menempelkan wajahnya di kaca. "Lari Noh, lari!" Kasdi pun menarik bajuku dan membawaku menuju gerbong berikutnya. Setelah 5 gerbong sebelumnya, aku tidak lagi berharap banyak dari gerbong ini. Terlebih saat aku melihat semua jendela di gerbong ini terbuka, membiarkan angin dan air hujan masuk ke dalam kereta. "Hati-hati Di, dari tadi gak ada gerbong yang beres," ucapku. Kasdi menganggukkan kepalanya. Sepertinya ia sadar dengan hal itu. Oke, ini adalah bagian pertama dari gerbong 13 ya. Tweet yang ditulis oleh Mas Dioseta. Tapi karena panjang, kemungkinan akan saya bagi menjadi 3 bagian atau 2 bagian saja lah ya, cukup. Mungkin bisa nanti malam atau besok siangnya lagi saya teruskan. Baik, mungkin itu saja cerita untuk siang hari ini. Semoga kalian semua terhibur. Selamat siang dan selamat beristirahat.